Suatu hari, seorang pria bernama Curtis tampak tengah terpaku di depan rumahnya, memandangi gumpalan awan hitam yang sangat besar dan mengerikan yang terbentuk di langit. Hal ini menandakan bahwa badai akan segera tiba. Tak lama setelah itu, hujan pun turun membasahi tubuhnya. Namun keanehan terjadi manakala Curtis mendapati cairan yang jatuh dari langit bukanlah air, melainkan seperti oli motor yang masih baru. Dan inilah dongeng dari film yang berjudul Take Shelter 2011. Curtis memiliki sebuah keluarga kecil yang bahagia. Dia tinggal di rumah bersama sang istri yang bernama Samantha dan putri mereka yang bisu dan tuli bernama Hannah, serta seekor anjing penjaga. Pagi itu sebelum berangkat bekerja, Curtis berpamitan dengan Hannah dan Samantha. Jadi Curtis bekerja di sebuah pertambangan. Ia memiliki seorang teman dekat bernama Deward. Selang beberapa waktu, Curtis dan Deward terpaksa menghentikan pekerjaan mereka akibat hujan yang turun begitu deras. Sementara di rumah, Samantha menjelaskan kepada Hannah bahwa yang sedang mereka saksikan di luar rumah adalah sebuah badai. Malam hari Curtis pulang dan bersama istrinya membicarakan mengenai nasib anak mereka. Bagi mereka, Hannah adalah anugerah yang sempurna. Suatu pagi di akhir minggu, ketika Curtis tengah membersihkan tumpukan papan di halaman belakang rumahnya, gumpalan awan hitam kembali muncul. Bahkan cairan yang turun merupakan oli motor seperti sebelumnya. Melihat sebuah tornado mulai terbentuk, maka dengan cepat Curtis memegang Hannah, namun tanpa diduga. Beruntung serangan sang anjing yang mendadak menjadi agresif hanyalah sebuah mimpi buruk yang membuatnya langsung terbangun. Mimpi itu menyebabkan Curtis khawatir si anjing benar-benar akan menyerang mereka. Oleh karenanya Curtis melarang Hannah bermain dengan si anjing dan langsung pergi bekerja tanpa menjelaskan hal yang mengganggu pikirannya kepada Samantha. Di tempat kerja, pimpinan pertambangan menginstruksikan kepada para pekerja agar segera menyelesaikan galian akibat badai yang telah menunda pekerjaan mereka selama beberapa minggu yang lalu. Kemudian saat tengah bekerja, Curtis dikejutkan oleh segerombolan burung yang terbang seolah menghindari sesuatu. Tapi rasa herannya terhenti ketika Deward memanggilnya untuk kembali melanjutkan pekerjaan. Sepulang bekerja, tanpa sempat membersihkan diri, Curtis dan istrinya menghadiri pertemuan orang tua dan guru untuk melatih mereka berkomunikasi dengan anak masing-masing. Saat pulang, hujan oli yang sangat deras kembali turun. Akibat hal ini, wiper tidak dapat membersihkan kaca mobil dengan baik hingga tanpa diduga. Sesaat setelah mengalami kecelakaan, Curtis yang terluka mendapati Hannah yang sangat ketakutan. Saat mencoba menenangkan Hannah, tiba-tiba orang yang memecahkan kaca mobil langsung menculik Hannah. Sedangkan seorang lagi menahan Curtis sehingga dia hanya bisa berteriak histeris. Tapi lagi-lagi hal ini hanya mimpi buruk Curtis yang lain. Setelah beberapa saat, Samantha memperhatikan Curtis yang tampak kurang sehat. Hanya saja, Curtis tidak ingin membuatnya khawatir sehingga tidak memberitahu apa-apa. Dalam hatinya, Curtis beranggapan mimpi itu adalah penglihatan tentang masa depan yang benar-benar akan terjadi. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk mengatasi masalahnya sendiri demi melindungi keluarganya. Curtis lantas membuat pagar untuk mengurung anjingnya di halaman belakang. Hal ini dia lakukan guna mencegah anjing itu menyerang kalau saja benar-benar menjadi agresif seperti insiden dalam mimpinya. Satu masalah telah berhasil ia atasi. Lalu untuk mengatasi masalah utama, yaitu badai, Curtis memiliki ide untuk menggunakan sebuah shelter tua yang ada di halaman belakang rumahnya. Setelah menemukan kunci gembok, Curtis mencoba untuk membuka shelter tersebut. Di dalam dia mendapati kondisi yang sangat berdebu. Karena shelter ini tidak pernah dibuka selama beberapa tahun belakangan. Sejenak berpikir, maka muncul lagi ide di benak Curtis guna merenovasi shelter yang dimaksud. Malam hari, Samantha mencoba berbicara dengan Curtis tentang perilakunya yang aneh dan bertanya mengapa anjing mereka dikurung di luar rumah.
Sayang Curtis mengabaikan hal itu lantaran terpaku menonton sebuah berita. Keesokan pagi saat hujan deras melanda, Curtis melihat Hannah yang memandang keluar jendela. Dan saat didekati, melihat orang asing yang menatap Hannah, sontak Curtis langsung menggendongnya. Tapi orang asing tersebut justru berusaha membuka pintu rumah mereka. Bersamaan dengan itu, namun tepat ketika benda-benda yang terangkat tadi kembali jatuh ke lantai, Curtis lagi-lagi terbangun dari mimpi buruknya. Bahkan mimpi kali ini menyebabkan Curtis mengompol. Samantha yang mengkhawatirkan kondisinya mencoba untuk memeriksa. Tapi dengan cepat Curtis menghentikan dan memintanya segera pergi, lantaran terlalu malu jika sang istri mengetahui apa yang terjadi di ranjang mereka. Setelah mencuci spray, Curtis mengajak Hannah pergi ke perpustakaan. Di sana dia mengambil buku tentang kesehatan mental guna memahami apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Dari situ mereka pergi ke supermarket, di mana Curtis mengisi penuh trolinya dengan berbagai jenis makanan kaleng. Akibat hal ini, Curtis lupa akan makan siang keluarga yang telah Samantha jadwalkan. Jadi membuat Samantha kesal saat Curtis datang terlambat. Curtis menjelaskan kepada semua orang di rumah bahwa dia sedang mempersiapkan shelter untuk berlindung dari badai yang akan datang. Pada malam hari Samantha menunggunya. Namun Curtis yang sibuk mengatur makanan dan membaca buku tak kunjung keluar dari shelter. Keesokan pagi, Curtis memutuskan untuk pergi ke dokter dan menjelaskan mengenai gangguan tidurnya akibat mimpi buruk yang dialami. Hanya saja dia tidak menjelaskan secara rinci mengenai mimpi buruk tersebut. Alhasil sang dokter memberikan resep obat tidur dan menyarankannya untuk pergi ke seorang psikiater. Sementara itu, Samantha mendatangi agen asuransi, tempat di mana perusahaan Curtis mendaftarkan mereka. Sebagai mitra, maka pihak asuransi menyetujui permohonan mereka untuk implan rumah siput pada telinga Hannah. Malam hari, Samantha dengan bersemangat memberitahu kabar bahagia tersebut kepada Curtis. Kebahagiaan kemudian kembali menyelimuti keluarga mereka. Mereka juga merencanakan liburan tahunan untuk pergi ke pantai. Keesokan pagi, berkat obat yang diminumnya, Curtis bangun dengan perasaan segar. Di tempat bekerja, tiba-tiba tapi suara petir yang didengar oleh Curtis rupanya tidak terdengar oleh Deward. Di sisi lain, langit pun tampak sangat cerah. Bahkan saat suara petir terus berlanjut, Deward tetap tidak mendengar apa-apa. Akibat rasa tidak karuan itu, dengan buru-buru Curtis pergi ke tempat ibunya. Curtis menceritakan masalah mental yang dia alami kepada ibunya yang menderita skizofrenia paranoid. Curtis khawatir dirinya juga mungkin memiliki masalah serupa. Sang ibu mengisahkan semua tentang pengalaman yang dialaminya sejak berusia 30 tahun, di mana dia merasa panik hingga tidak dapat mengendalikan diri akibat berpikir orang-orang tidak dikenal selalu mengawasinya. Malam hari, dengan mengabaikan cerita paranoid dari ibunya, Curtis tetap menghitung biaya yang diperlukan untuk merenovasi shelter. Lalu keesokan pagi, Curtis pergi ke bank untuk meminjam uang sebesar yang ia rencanakan. Karyawan bank sebenarnya memperingatkan kalau jumlah pinjaman tersebut sangat beresiko, mengingat pinjaman Curtis untuk pembelian rumah dan 2 buah mobil yang belum lunas. Tetapi Curtis telah membulatkan tekadnya. Dari situ Curtis menemui Deward dan meminta bantuannya untuk membawa alat dari perusahaan mereka guna menyelesaikan renovasi shelter pada akhir minggu itu. Sebagai teman dekat, Deward tidak dapat menolak permintaan tersebut meski merasa heran dengan perilaku Curtis akhir-akhir ini. Curtis selanjutnya mengunjungi seorang terapis. Curtis menceritakan bahwa dirinya mengalami delusi dan halusinasi. Setelah membaca riwayat keluarga Curtis, di mana kemungkinan penyakit Curtis diturunkan dari sang ibu, maka terapis meminta Curtis untuk mulai bercerita. Namun lagi-lagi Curtis menutup rapat mulutnya mengenai mimpi akan hujan oli tersebut. Malam hari dalam perjalanan pulang bersama istri dan anaknya, Curtis berhenti dan turun dari mobil akibat melihat kilat yang menyambar. Tapi Samantha nampak tidur nyenyak seolah tidak terganggu dengan suara gemuruh petir itu. Oleh karenanya, Curtis berasumsi bahwa dirinya sedang berhalusinasi.
Pada akhir minggu sesuai yang dijanjikan, Deward datang membawa sebuah alat berat dari perusahaan mereka. Dengan melakukan hal ini, berarti Deward telah mempertaruhkan pekerjaannya demi sang sahabat. Di tengah pekerjaan, Samantha yang baru saja pulang tentu saja menjadi bingung dan marah terhadap Curtis yang tidak pernah memberitahu apa-apa. Pada malam hari, Samantha memaksanya untuk menceritakan hal yang sedang terjadi. Untuk itu terpaksa Curtis mengisahkan tentang pinjaman yang ia dapatkan dari bank. Mendengarnya sontak Samantha menjadi semakin marah. Terlebih mengingat biaya yang harus disiapkan untuk pengobatan putri mereka. Apalagi tidak mengerti mengapa Curtis menghabiskan uang untuk merenovasi shelter tersebut. Sayang Curtis tidak mau menjelaskan mimpinya mengenai hujan oli yang diyakininya akan melanda. Dan langsung meninggalkan Samantha yang masih syok. Sebelum tidur, Curtis memutuskan meminum pil tidurnya lebih dari dosis yang disarankan oleh dokter. Berharap itu akan membantu untuk melupakan ketegangan tadi. Di tengah malam, Curtis tiba-tiba mengalami kejang-kejang dan muntah darah. Panik akan hal ini, maka Samantha segera menghubungi rumah sakit dan meminta bantuan. Namun tak lama setelah itu, Curtis bangun dan langsung merebut ponsel Samantha. Bahkan ketika bantuan datang, Curtis menolak untuk dibawa ke rumah sakit dan meminta mereka pergi. Akibat insiden tadi, Samantha menuntut agar Curtis berterus terang. Oleh sebab itu Curtis mengisahkan tentang mimpi buruknya. Menurut dia, hujan oli yang melanda akan membuat orang bertingkah gila menyerang satu sama lain. Hal itu juga yang mendorongnya untuk merenovasi shelter demi keselamatan mereka. Sedangkan malam itu, ia bermimpi tentang Deward yang menyerangnya setelah terpengaruh oleh hujan oli. Curtis yakin itu bukan sekedar mimpi biasa, melainkan sebuah penglihatan mengenai peristiwa buruk yang akan terjadi. Mendengar kisah ini, Samantha menyadari bahwa Curtis menderita penyakit seperti ibunya. Keesokan hari Curtis menemui sang atasan dan meminta agar Deward dikeluarkan dari timnya. Dengan alasan pekerjaan mereka terhambat akibat mereka berteman dekat. Selang beberapa waktu ketika hujan deras melanda, Curtis melihat istrinya yang basah kuyup berdiri menatapnya. Curtis berasumsi Samantha telah terpengaruh oleh hujan oli yang turun. Tak lama setelah itu, Samantha melihat ke arah sebuah pisau seolah ingin menyerangnya. Namun ternyata hal ini hanya halusinasi Curtis saja. Di mana ketika Samantha mencoba menyadarkannya, Curtis langsung bereaksi menepis sentuhan Samantha. Sejurus kemudian, Samantha memberitahu bahwa bosnya berdiri di halaman belakang rumah mereka. Sembari menatap ke arah shelter, sang bos menjelaskan kalau Deward telah mengungkapkan mengenai alat berat milik perusahaan yang mereka gunakan untuk membangun shelter tersebut. Tindakan Curtis ini sudah melanggar aturan perusahaan. Belum lagi resiko yang kemungkinan terjadi saat menggunakan alat berat yang dimaksud tanpa izin. Jadi atas kesalahan itu, si bos tidak memberikan toleransi dan langsung memecatnya. Mendengar kabar buruk tersebut, sontak Samantha menjadi marah. Karena secara tidak langsung, layanan asuransi dari perusahaan yang seharusnya digunakan untuk mengobati Hana juga ikut terhenti. Belum lagi mereka masih harus membayar hutang kepada bank. Alih-alih memikirkan nasib keuangan mereka, Curtis malah semakin giat untuk menyelesaikan pembangunan shelternya. Dengan kondisi keuangan yang morat-marit, Samantha yang telah bersusah payah mengumpulkan uang untuk biaya liburan mereka akhirnya membatalkan rencana itu demi membayar asuransi yang tidak lagi ditanggung oleh perusahaan agar operasi Hana tetap bisa terlaksana. Berikutnya terlihat Curtis yang menghadiri pertemuan gereja bersama keluarganya. Hal ini diminta oleh Samantha untuk menjernihkan pikiran Curtis. Di sana Curtis sempat bertatap-tatapan dengan Deward yang juga dipecat dari pekerjaannya akibat membantu Curtis. Deward kemudian menemui Curtis dan mengatakan bahwa dia telah memberitahu kepada semua orang tentang hal yang dilakukan oleh Curtis terhadapnya. Curtis sebenarnya meminta Deward tidak membahasnya di tempat tersebut. Tapi Deward yang tak mampu lagi menahan emosi langsung menyerang. Sehingga sempat terjadi perkelahian kecil sebelum Curtis berhasil mengalahkan Deward. Bahkan akibat kabar mengenai kegilaan Curtis yang telah disebarkan oleh Deward, akhirnya Curtis mengungkapkan semua mimpinya mengenai badai oli yang akan datang.
dan tidak satupun dari mereka yang bersiap menghadapi peristiwa tersebut. Namun semua orang hanya diam lantaran menganggap Curtis benar-benar gila. Beruntung, melihat anak dan istrinya yang ketakutan, Curtis menjadi tenang. Pada malam hari, Curtis bermimpi mendapati Hannah yang menatap ke arah gerombolan burung di udara. Tak lama setelah itu, tiba-tiba setelah melewati keduanya, burung-burung tadi pun berjatuhan. Untuk itu dengan panik Curtis membawa Hannah ke rumah. Tapi mimpi buruk tersebut terhenti manakala mereka terbangun akibat mendengar suara alarm darurat, di mana hari yang dikhawatirkan oleh Curtis pun tiba. Dalam kegelapan malam, Curtis mengajak anak dan istrinya ke shelter dan bersembunyi di dalam. Beberapa jam terlewati, Samantha meminta Curtis membuka pintu shelter karena badai telah berlalu. Awalnya Curtis menolak karena merasakan getaran dari badai tersebut. Tapi Samantha berkata, seandainya pun tidak ada badai, dia tetap mencintai Curtis dengan kondisi seperti itu. Jadi memohon agar Curtis membuka pintu dengan tangannya sendiri. Alhasil, kendati dengan perasaan khawatir, Curtis menuruti permintaan istrinya. Benar saja, ketika pintu dibuka, Curtis mendapati langit yang sangat cerah. Dia juga melihat tetangga yang membersihkan halaman rumah mereka dan sejumlah petugas yang memperbaiki kabel listrik. Tadi malam, badai memang melanda tapi hanya sebuah badai kecil. Kejadian ini membuat Curtis tenggelam dalam penyesalan karena hampir menghancurkan keluarganya hanya akibat sejumlah mimpi buruk. Samantha selanjutnya membawa Curtis ke psikiater terbaik. Psikiater menyarankan untuk pergi berlibur agar Curtis terpisah dari shelter yang selama ini menjadi obsesinya. Di sisi lain, begitu liburan selesai, Curtis harus bersedia dikirim ke rumah sakit jiwa demi lancarnya pengobatan. I mean that he'll need hands-on therapy at a real facility. Dari situ, uang yang disimpan Samantha untuk biaya pengobatan Hannah akhirnya kembali digunakan untuk menjernihkan pikiran Curtis di pantai. Curtis sangat menikmati liburan bersama sang anak sampai tiba-tiba Hannah terdiam menatap ke arah laut. Dengan bahasa isyarat, Hannah memberitahu kalau sebuah badai datang. Di saat bersamaan, Samantha mendapati cairan yang jatuh ke tangannya merupakan oli seperti yang diceritakan oleh Curtis. Curtis tidak tahu apakah badai yang jauh lebih besar dari mimpinya ini adalah asli atau halusinasi lain. Namun melihat wajah Samantha, dia menyadari bahwa Samantha melihat hal yang sama. Jadi sebenarnya sepanjang film yang berdurasi lebih dari 2 jam ini, kita digiring untuk berpikir Curtis memang mengalami paranoid berlebihan dan cenderung sakit jiwa. Tapi akhir film yang di luar dugaan tersebut mematahkan semua pikiran tersebut. Mungkin saja saat itulah hujan oli yang sebenarnya mulai mengguyur dan mengubah hidup manusia untuk selamanya sesuai penglihatan Curtis. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.